Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ibu harapkan anak-anak Ibu semua memperhatikan apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang sabar. Nah, apa yang anak-anak Ibu ketahui dari sabar? Sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membuat kita marah, Bu. Nah, betul. Bagus. Nah, sabar, betul kata Ananda sampaikan tadi, yaitu menahan diri. Nah, sabar ini juga bertentangan dengan berkeluh kesah. Nah, jadi kita sebagai makhluk Allah harus bersabar dan tidak boleh berkeluh kesah. Nah, sabar ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaro yasbiru, yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan dan menghadapi segala sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, itulah pengertian sabar. Bisa diulangi lagi, apa itu sabar? Sabar adalah menahan diri dari segala bentuk macam kesulitan, Bu. Bagus, pintar anak-anak Ibu. Nah, secara luas itu sabar adalah menahan diri dari amarah, berkeluh kesah, terus dan juga sabar itu melatih diri dalam ketaatan kepada Allah. Nah, di dalam Islam, sabar itu terdapat tiga bentuk sifat sabar, yaitu yang pertama sabar dalam ketaatan. Nah, sabar dalam ketaatan ini maksudnya sabar kita dalam taat kepada Allah, istiqomah kepada Allah, istiqomahnya menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam menjalankan yang disuruh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Nah, contohnya sabar dalam di bulan Ramadan ini. Nah, kita sabar menahan lisan, menahan dahaga, menahan supaya kita berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itulah sabar dalam ketaatan. Yang kedua yaitu sabar dalam menerima ujian dan cobaan. Nah, kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari musibah dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, maka dari itu kita sebagai makhluknya harus berusaha sabar dalam menghadapi tersebut, karena Allah tidak akan memberi ujian kepada hambanya kecuali di luar batas kemampuan hamba tersebut. Nah, contohnya yaitu sekarang tenggelamnya kapal namanya itu. Kemarin awal puasa tidak hilangnya kapal di udara. Nah, sekarang tenggelamnya kapal di lautan. Itu merupakan salah satu ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu sabar dalam kemaksiatan. Nah, maksud sabar dalam kemaksiatan ini yaitu kita jalankan segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Nah, dari tiga bentuk sabar yang Ibu jelaskan tadi, coba Anda ulangi lagi apa itu bentuk sabar dalam Islam. Yang pertama, bentuk sabar yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan. Contohnya yaitu sabar dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Nah, yang kedua yaitu sabar dalam menerima ujian dan cobaan. Nah, di situ contohnya kita menahan sabar dari cobaan-cobaan yang didatangkan Allah kepada diri kita ataupun kepada keluarga kita. Nah, yang ketiga yaitu sabar dalam kemaksiatan, yaitu contohnya kita harus menjauhi segala sesuatu yang berbau maksiat atau perilaku yang mengurangi pahala kita. Maka kita harus menjauhi perilaku-perilaku yang seperti itu. Nah, betul. Jadi kita sebagai umat Islam harus melaksanakan ketiga kesabaran-kesabaran yang diberikan Allah kepada kita. Nah, adapun dalil tentang sabar yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa Allah memberikan
diberikan menyuruh kepada kita untuk bersabar, dan sholat itu sebagai tiang kesabaran. Nah, maka sangat dijelaskan di dalam surat ini Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, dari pembelajaran sabar ini adapun manfaat yang dapat kita ambil yaitu kita diberikan keberuntungan. Kenapa kita diberi keberuntungan? Karena seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 153 tadi, Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, seberapa beruntungnya kita berada di sisi Allah karena menjadi orang yang sabar. Sesuai dalam surat Ali Imran ayat 200 yang artinya hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetapkanlah bersiap siaga dari pembatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, di dalam ini dijelaskan bahwa kita bersifat sabar supaya mendapat keberuntungan dari Allah. Nah, adapun manfaat yang kedua yaitu kita disukai Allah dan semua manusia. Nah, kalau kita bersabar, kita akan banyak teman, kita akan banyak saudara, bahkan kita akan disukai oleh Allah sendiri. Nah, betapa besarnya keuntungan sifat sabar ini bagi kita. Yang ketiga yaitu diberi petunjuk. Nah, Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang sabar. Karena jika kita sabar, misalnya tadi dalam contoh kita diberi ujian, cobaan oleh Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita karena kita sudah sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Nah, yang keempat, akan diangkat martabat yang paling tinggi. Nah, Allah menjanjikan martabat yang paling tinggi kepada orang-orang yang sabar. Nah, begitu besarnya manfaat yang bersabar ini yang diberikan oleh Allah, sehingga beliau mengangkat martabat kita yang paling tinggi. Nah, mungkin sekian Ibu jelaskan. Nah, silakan Ananda, apa manfaat dari sabar? Manfaat sabar ada 4, Bu. Yang pertama, keberuntungan, yaitu sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah tadi, bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maaf, untuk keberuntungan surat Ali Imran ayat 200. Iya, Bu. Manfaat sabar yaitu adalah mendapatkan keberuntungan dari Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 200. Nah, bagus. Yang kedua yaitu disukai Allah dan sesama makhluknya. Yang ketiga yaitu diberi petunjuk oleh Allah. Yang keempat, mendapatkan martabat yang paling tinggi di sisi Allah. Nah, bagus. Nah, dari materi tersebut Ananda semua telah menyimak dengan baik. Alhamdulillah, semoga dari materi ini kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sabar atas segala apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.